Halo semua. Jadi selamat datang kembali di Kotalks by Kotak Bicara. Wih, gila udah lama gue ngomong kayak gitu. Terakhir tahun lalu. Oke, jadi eh, di sini kita bakal ngebahas tentang bagaimana cara menyeimbangkan Roblox dan sekolah. Nah, gue juga nggak sendirian nih. Yang pasti gue juga ditemenin sama teman-teman gue. Ada Faiz, ada Aryo, ada Ardo, ada Asgaf juga. Oke, mungkin kita langsung mulai aja kali ya? Kita mulai aja, lanjut kali Gaf slide-nya, boleh. Oke, jadi pertama kenalin dulu, nama gue Nadep, gue biasanya juga dipanggilnya Nadif. Gue di Roblox event organizer dari Juli kemarin, jadi baru 3 bulan, dan ini event kedua gue. Event pertama tuh yang Enif Uri, yang 14 Agustus kemarin. Terus gue juga mulai aktif di Roblox dari 2014. Jadi 2021 kurang 2014 berapa sih? 8. Iya 8. Berapa sih? 7 sorry. 7 tahun. Nah, terus gue juga founder dari Ethnic Studio. Ethnic Studio itu yang bisa dibilang sebenarnya nggak penting sih, ya udah dah. Terus juga founder dari ya Ethnic Studio nggak ada yang kenal sih sebenarnya sih, udah nggak apa-apa dah. Terus juga founder dari Kotalks juga. Kotalks ini ya gue bikin tuh tahun lalu. Jadi sebenarnya awalnya tuh pengennya podcast biasa doang, podcast kayak seperti biasa. Cuman karena tidak ada perkembangan, jadi akhirnya gue berhentiin. Terus karena ada kesempatan buat jadi IO, akhirnya gue pengen coba mulai lagi sekarang. Kenapa? Kenapa? Soalnya ya masih tanggung jawab gue gitu. Ya udah. Nah di luar Roblox, karena sekalian juga berhubungan ya sama eh, apa namanya, topik kita kali ini, kan pendidikan sama Roblox ya. Nah, gua itu sekarang alhamdulillah baru tahun pertama keterima di Universitas Indonesia di jurusan Sistem Informasi. Ya lumayan lah, alhamdulillah. Sekalian flexing dikit lah, boleh lah. Oke, lanjut Gaf. Oke, lu mau perkenalkan diri sendiri apa diperkenalkan, Gaf? Dikenalin aja. Oke, ya jadi ini mungkin kalian udah tahu lah ya, eee, Maulana Asgaf atau biasa dipanggil Asgaf. Eee, jadi Asgaf ini, dia event organizer duluan dari gua. Dia bulan Februari mulai dan, saat itu ya gua juga sering bantu dia, terus sekarang juga, ya saling bantu lah satu sama lain di event-event masing-masing gitu. Terus dia katanya aktif Roblox tuh sejak 2009 dan dia juga pasti kalian masa nggak tahu sih dia founder dari United Roblox of Indonesia. Ya siapa sih yang nggak tahu grup tercinta kita gitu. Terus dia juga ya pokoknya banyak dah, dia itunya di Roblox. Nah di luar Roblox dia juga, mahasiswa juga, cuman beda universitas. Dia di Universitas Gadjah Mada, UGM di Jogja. Jurusan apa, Gaf? Teknik Teknik nuklir. nuklir. Teknik nuklir. Oke. Eee, ada yang mau disampaikan nggak, Gaf? Lanjut aja, lanjut. Oke lanjut. Oke lanjut, kita next itu. Nah, sekarang kan tadi udah ketemu sama host-host yang ganteng. Sekarang kita ketemu sama narasumber-narasumber kita yang nggak kalah ganteng nih. Mungkin dari pertama dulu, kali ini udah on cam nih, udah ganteng banget. Halo, halo Faiz. Dia off cam. Halo, halo, ya halo guys, terima kasih. On cam dong. Nah, Nah, ya halo. ya perkenalkan diri Is. Ya, nama saya udah pada tahu kan, nama saya Faiz Noval kan. Ya, Infinity 4 player yang tahun ini kan dulunya sering dikenal Citylink Faiz 90. Nggak tahu kenapa panggil Citylink, tapi ya dulu tuh waktu kecil pasti ada inspirasi. Terutama suka pesawat, jelas lah. Citylink kan ditambah Faiz. 90 dari mana? 90-nya ngasal sih sebenarnya.
90 random ya. Angka random, iya random. Tahun Oke. 12 itu generasi anak-anak ngasal username-nya. Dulu Nadep itu Nadif RA. Iya, Sekarang di Nadif Ra. Dulu sebelumnya masih ada lagi sebenarnya. Namanya agak itu sih bisa dibilang sedikit frontal. Ya, frontal. Nadif Fax. gitu. Cuman sekarang udah ganti nama. Iya. Oke. Gitu. Lanjut lagi Dan kali ya juga, kita ke oke. Oh, ada lagi yang mau ditambahin, Is? Ya, itu pendidikan juga. Ya kan Oh ya, kita bahas pendidikan lupa, juga. Iya, lupa, maaf. Saya berpendidikan di luar Indonesia. Kenapa? Wih, Karena saya diterima di luar negeri. Ya kan benar. asik. Apa namanya? Ini dia UTM, wes. Ih, gila, kelas. University Teknologi Malaysia. Teknologi Malaysia. Kalau dibuka di Google, Universitas Trunojoyo Madura. TKI dikatain Mas Gap. Gila lu, Gap. Oke. Udah, Is, apa ada lagi yang mau ditambah? Nggak ada, lanjut aja ke Obi Builder. Thank you, Is. Kita lanjut, kedua ada developer dari Indo juga. Dia juga pernah masuk ke podcast Podbox juga. Oh ya, Faiz juga udah pernah ya di episode Pronation. Terus Obi Builder ini juga udah pernah. Dia yang menjadi arsitek Roblox itu sama gue. Siapa? Oh. Ardo. Halo. Ada suaranya? Ada dong. Oke. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini gue lagi sampai ngertiin tugas ini. Ya beginilah ya guys. Kalau misalnya udah mahasiswa, udah kuliah gitu. Oke, perkenalan ya. Perkenalan dulu boleh. Oke, halo, nama gue Ardo. Di sini gue pakai nickname Obi Builder 02. Gue udah di Roblox dari 2013. Itu sebelumnya gue itu pakai akun Ardo 02. Cuman di 2014 gue ke hack, jadi berubah jadi Obi Builder 02. Kenapa Obi Builder ya? Karena gue waktu itu sangat suka banget bikin obi ya. Terus gue sekarang mahasiswa di Universitas Negeri Malang, jurusan Teknik Informatika. Dah, itu aja. Oke. Oh iya, BTW nih Ardo juga pernah kerja sama Typical Type loh. Ada yang tahu Typical Type nggak tuh? Ayo, ada yang tahu? Siapa tuh, Bang? Tahu. Epic Mini Game ya, iya bener. Iya nih, si Ardo nih menduga sambil event. Dia udah seimbang banget tuh antara Roblox sama event kan. Emang mantap dah emang Ardo. Roblox sama pendidikan kali nggak? Oh iya, salah. Roblox sama pendidikan. Maaf guys, baru pertama agak kagok. Oke, thank you Ardo. Lanjut. Nah ini nih juga nggak kalah keren banget nih. Mas Aryo, dia salah satu owner. Dia owner dari grup Luteos. Mungkin kalau misalnya kalian nggak tahu, ada game namanya Hanoman City. Itu buatan dia. Dan kemarin tuh baru menang ini kan ya, apa? Developer SOS tau gue. Mungkin langsung aja kali ya. Halo Mas Aryo. Halo, kedengeran kan ya? Kedengeran, aman-aman. Oke. Nama gue Aryo Seno 11 di Roblox. Tapi gue dipanggil Aryo aja. Nggak ada nama inisial sih. Gue belum ada nama inisial. Tapi semenjak Roblox itu kan dia Halo? Halo, tadi di mute ya? Ya, oke lanjut. Bisa dengar? Tadi di mute tadi. Iya, tadi nggak tahu kenapa ke mute sendiri ya? Nggak tahu tuh. BTW tadi udah denger gak ya yang nama gue Aryo Seno 11, panggilan gue Aryo. Ya, tapi yang semenjak Roblox ada fitur baru tuh yang inisial itu. Jadi nama gue Tina Mujaker. Nah itu namanya di film itu namanya agak cewek gitu, tapi nggak apa-apa. Ya gue tuh ownernya Luteos yang punya 300 member sekarang.
gue tuh orangnya nggak terkenal banget sih di Roblox ya, baru ini aja gue buat kota yang punya 10.000 visit lebih. Itu gue buatnya udah 6 bulan, namanya Mahavira City, dan kota-kota sebelumnya bisa Baru dilihat ya. aja di situ gitu. Nah, untuk pendidikan gue di Universitas Trisakti gue belajar arsitektur. Itu aja sih dari gue. Oh iya, gue mulainya dari 2013 mulai main Roblox. Oke. Thank you Mas Aryo, gila. Nih, udah lihat sendiri kan narasumbernya udah keren-keren banget. Ada Faiz yang Presiden Indonesia sekarang, ada Ardo yang udah kerja keluar kemana-mana sama Typical Type, ada Mas Aryo juga yang udah bikin city-city yang keren-keren banget. Ya pasti kalian penasaran kan, gimana sih kayak pendapat mereka tuh kayak gimana. Mungkin kita langsung lanjut aja kali ya. Graf, next slide boleh? Oke. Jadi kemarin kan gue sama Asif udah sempat nge-share ini kan tentang survei pemain Roblox Indonesia. Dan BTW gue cukup kaget dengan partisipasi kalian karena awalnya tuh gue cuman pengen bukanya itu selama seminggu kan. Ya 5-7 hari lah, 5-7 hari. Dengan target yang respon tuh 100 orang. 100 orang aja gitu udah cukup menurut gue. Dan tahu-tahu pas di-share itu udah sampai 340 dalam 3 hari apa 2 hari gitu. Dan gue cukup kaget sih. Entah kenapa ya, gila keren banget. Gue pokoknya terima kasih banget yang buat udah berpartisipasi ngisi survei ini. Nanti oh ya BTW belum pengumuman survei belum diumumin, nanti bakal kita umumin juga. Jangan tenang aja. Nah, jadi gue udah ngerangkum beberapa survei, beberapa hasil yang dari survei kemarin tuh apa yang bisa gue dapat gitu. Nah ini adalah inti-intinya. Nanti kita juga bakal lihat juga sih apa tentang pokoknya total data yang kita dapat tuh berapa gitu. Oke, jadi dari survei yang kemarin itu kita bisa ngeliat bahwa survei membuktikan gitu kan anjing. Kayak apa? The Family apa? Ya pokoknya caranya survei membuktikan. Yang pertama pembuat karya di Roblox. Oh ya Family 100 bener. Thank you Gav. Yang pertama itu pembuat karya di Roblox. Nah, jadi dari survei itu terlihat bahwa hanya 3 dari 10 pemain Roblox Indonesia yang pernah membuat suatu karya gitu. Yang artinya dari 100% hanya sekitar 30%-an gitu yang pernah ngedevelop sesuatu gitu. Cuman kenapa nggak gue sebut di sini sebagai developer? Karena kan di Roblox itu bukan hanya developer juga ya, ada juga yang mungkin ya kalau bisa developer kan kita tahu sendiri ya, building, scripting, modeling, macam-macam kan. Cuman kalau misalnya di luar developer juga ada gitu, kayak misalnya mungkin GFX, animasi, shirt clothing, masih banyak kan, jadi nggak terbatas gitu. Ada juga yang mungkin yang bikin video-video konten gitu. Nah makanya di sini gue nulisnya karya bukan developer gitu. Kalau misalnya developer itu nggak mencakup semua. Cuman kalau misalnya karya tuh ya setidaknya udah bisa mencakup semua gitu. Mulai dari developer, content creator, animator, GFX dan lain-lain dan gitu kan. Nah ini gue cukup kagum ya karena nggak apa ya, disappointed but not surprised sih kalau misalnya hanya 3 dari 10 pemain Roblox Indonesia gitu yang pernah ngebuat satu karya ya karena emang masih dikit gitu kan juga kita masih berkembang gitu kan di Roblox ini. Terus yang kedua ada waktu yang dihabiskan di Roblox itu sendiri gitu. Waktu yang dihabiskan di Roblox sendiri rata-rata tuh pemain Roblox Indonesia yang dari survei kemarin 4-6 jam gitu paling banyak seminggu. Dan itu cukup bisa dibilang standar sih ya. Emang mungkin kalau misalnya 4-6 jam itu standar kalau menurut pribadi gue nggak tahu sih kalau misalnya buat yang lain. Cuman ada tuh yang lebih banyak, ada yang lebih dari 12 jam, ada yang cuma sejam, ada yang cuma 2 jam, nanti kita bisa lihat lagi.
Oke, lanjut yang ketiga, tingkat pendidikan player Roblox saat ini itu paling banyak ada di SMP. Iya, itu bener, adanya di SMP. Gue juga rada kaget sih ternyata pas itu ditanya, bahkan 50%-nya anak SMP gitu yang main Roblox. Cuman nggak apa-apa, kayak rata-rata sih emang player Roblox mulainya dari SMP sih, gue juga dari SMP. Yang lain juga pasti Asgaf, Ardo, Faiz, Mas Aryo, dia juga pasti rata-rata dari SMP kan dari 2013. Oke, ya mungkin ada yang banyak dari SD juga kali ya. Cuman dari SD sekarang udah dari SMP gitu juga ada kan. Oke, ya ada yang dari 3 SD, saya dari SD. Iya nggak apa-apa. Iya deh, gue juga dari SD deh, sorry. Sorry. Oke, lanjut aja deh. Nah, yang terakhir itu pengaruh Roblox terhadap akademik. Nah, yang gue kaget tuh di sini nih, karena mayoritas dari pemain Roblox Indonesia itu sendiri ngerasa, Roblox itu nggak berpengaruh gitu terhadap nilai mereka. Nilai itu maksudnya apa sih? Nilai, eee, gini loh, sebenarnya nilainya tuh nilai akademis ya, gue lupa nambahin nilai akademik karena ini kan pengaruh Roblox terhadap akademik gitu. Cuman gue cukup kagum sih, mungkin karena ya bisa juga nilai rapot. Karena apa ya, soalnya dulu gue juga sempet ngerasain juga gitu kayak, oh ini ternyata Roblox bisa ngaruh ke pendidikan juga gitu. Nah makanya kita di sini pengen ngebahas, cuman kalau, pas nyata kita survei nggak, sesuai ekspektasi gue, cuman nggak apa-apa gitu, kita tetap lanjutin aja. Oke, mungkin bisa di next Gav slide-nya. Oke, nah ini hasil survei yang udah lebih jelasnya lagi. Jadi totalnya itu ada 343 responses. Jadi yang pertama itu, apakah Anda pernah membuat karya di Roblox? Dan seperti yang gue bilang tadi, 65% menjawab tidak dan 35%-nya menjawab ya, yang artinya hanya 3,5 dari 10 yang pernah membuat karya di Roblox itu, dari 10 orang. Yang kedua, sejak kapan Anda bermulai main Roblox gitu. Nah ini, kelihatan ya, pas di sini tuh dari paling banyak tuh 2016, 2017. Pas zaman itu seingat gua, pas zaman-zamannya YouTuber main Roblox kan ya. Iya. YouTuber baru mulai main Roblox gitu kan. Terus udah, akhirnya banyak yang pokoknya booming dah tuh mulai Roblox kan. Uri Iya. langsung banyak yang join juga. Kayaknya Terus booming itu lanjut tahun lagi 2016 ya, Dep. iya 2016 tuh. Ini paling banyak 32% 2016, ya? Oh ya, 2017. 32%. Terus terus lanjut lagi ke 2018, 2019 nih. Nah, kayaknya nih 2018, 2019 sih masih lanjutannya dari zaman 2016, 2017 nih, YouTuber. karena YouTuber. masih YouTuber juga yang berpengaruh gitu. Oh, Baru sampai 2020, 2021 mungkin menurut gua nih kan ada lebih naik lagi nih, lebih banyak lagi daripada 18, 19 kan. Iya. Ini bisa jadi gara-gara Covid nih. Iya. Angkatan Covid terus pada gabut di rumah pada main Roblox gitu kan. Akhirnya pada Jadi main-main. jadi virtual lah. Ya kan kayak Iya. apa ya? Ada kelas di Roblox kan Nah, iya. dijadiin kelas asli kayak Bahkan apa ya, Universitas ITB ya itu kalau kita lihat. iya, Itu ITB wisuda di kan Roblox itu. pernah bikin wisuda di Roblox tuh, itu keren Iya. sih. Kalian ada yang tahu nggak tuh ITB bikin wisuda di Roblox? Sebenarnya sih Gokil. awalnya dari ini sih ya, Minecraft itu yang dari ITS, tetapi karena Mm-mm. ada yang tahu Roblox, jadi kayak lebih realistik ya, makanya tahun 2020 ini bisa dibilang booming. Kalau dilihat dari Roblox-nya sendiri di apa ya, Wall Street, makanya naik kan jadi peringkat ke-9 ya, yang paling mahal ya, makanya jadi booming ya kan, karena COVID ini. Iya makanya. Gitu. Oke, kita lanjut kali ya. Ayo Yang kita lanjut. ketiga tuh, ini masih berhubungan sama Roblox ya. Iya, kita Nah, ini yang gue bilang, rata-rata player itu ngabisin waktu dalam seminggu paling banyak tuh 2-5 jam. 2-5 jam sama 8-12 jam kan, yang kedua. Terus juga masih ada banyak lagi tuh yang ngisi yang lainnya gitu. Itu mungkin sisanya gitu. Banyak nggak kehitung garis-garis ya. Ada yang bilang biasanya lebih dari 5. Terus ada yang 8 kali 7 56 jam, kayak buset 56 jam hidup itu kerja apa gimana tuh. Mungkin Bisa YouTuber paling bisa palingan jadi. itu. Iya bisa aja tuh YouTuber kali ya.
Iya. Ada yang Tapi bilang kita juga bisa lihat tergantung. aja di Pokoknya banyak lah. grafik yang kita jelas aja deh, yang kita lihat aja. Jangan yang Iya. satu-satu semua itu. Kita lihat 21% aja. Itu lebih Ya, penting pokoknya mungkin. mayoritas segini lah ya, Ya. mayoritasnya. Bahwasanya Oke, kita mungkin lihat bisa ya. Ya. Kenapa Is? enggak. Tadi mau ngomong apa? Oh, Oh, oke. iya ini bisa kita lihat 28% tuh 2 jam 5 jam. Itu maksudnya kenapa? Karena sebentar lagi udah sekolah, Dep. Makanya dijadikan 2 jam 5 jam. Iya kan? Iya bener. Iya. Bener. Dan Tetapi sebenarnya ini sih gue pengen ngasih tahu sebenarnya gue juga pas ngeliat ini nih ada yang bilang tergantung, banyak yang bilang semaunya. iya, kalau tergantung itu bisa dibilang Itu sih ada sebenarnya pas gue ngeliat, oh berarti time Ada. managementnya kan kurang baik gitu. Heeh. Makanya kan sebenarnya kan secara tidak langsung nih acara nih event ngasih tahu bagaimana sih cara time management yang bagus kan. Makanya di sini kita juga pengen ngasih tahu juga nih di event ini tuh. Iya. Mungkin bisa Tapi dilanjut kali ya, mungkin- Gaf? Ya, lanjut slide. Oke. Ini. Nah, ini yang berhubungan sama pendidikannya nih. Tadi yang gue bilang tadi mayoritas yang main itu di Roblox tuh SMP. Dan itu hampir 51% itu setengahnya loh. Dilanjut sama SD baru SMA. Yang dimana gue kira banyaknya anak SMA gitu. Ternyata Enggak, mayoritas tuh SMP gitu. SMP. Karena kan bisa dibilang tadi yang slide selanjutnya sebelumnya itu kan tahun 2019 sama 20 kan booming itu. Jadi bisa Iya, dibilang sih anak SMP terutama kan. Di Discord terutama, di URI ya kan, karena ya siapa itu yang Roblox RTI itu ya itu mungkin karena terkait dengan SMP itu paling banyak. Jadi 51% ya SMP. Kalau SMA bisa dibilang sih ya kelas 11 sama 12 ya kan ujian itu. Makanya SMP paling the best, paling banyak. Nah, habis itu ada yang kedua, keaktifan Anda mengganggu nggak di Roblox apa enggak gitu di sekolah. Nah, kaget nih. Banyak yang bilang 86% bilang tidak. Wah, gue salut banget. Gokil. Ini keren sih. Ini kayaknya 86% ini samping layarnya Roblox, samping layarnya pelajaran. Iya, makanya. Gigi. Cuman gue bingungnya entah mungkin karena apa emang offline lagi online gini kali, jadi kayak ngerasanya ya gue masih bisa ngikutin lah, cuman padahal materinya nggak ada yang masuk gitu ke otak dia gitu, cuman dia dapat nilai yang bagus kan, sama kan bisa aja gitu kan, makanya dia merasa kayak mengganggu sih, cuman tapi nilai gue masih bagus, cuman berarti artinya itu tidak mengganggu akademis gue gitu, makanya gue bilang tidak gitu. Mungkin ada yang kayak gitu, cuman gue nggak tahu ya, ini gue bukan Suzon apa gimana. Bisa aja kayak gitu. Nah, yang terakhir ini nih, gue suka nih, apa Anda berniat untuk memperbaiki diri ke depannya agar akademis Anda menjadi lebih baik? Ya pasti pada mau lah gitu kan. Itu yang tidak tuh mungkin enggak, itu maksudnya mungkin nilainya udah bagus jadi udah paling tinggi nilainya. Iya. Mungkin merasa dirinya udah kayak udah dah gitu. Udah cukup gitu. 7,3% jujur, alhamdulillah. Tapi gue yakin sih kalau yang tadi keaktifan Anda mengganggu akademis itu tidak, itu ya mungkin mereka belajar dulu lah. Seperti yang belajar dulu. Kalau ada tugas ya tunda aja lah. Mungkin gitu kan. Nah. Oke. Mungkin kita lanjut kali ya. Bisa dilanjut, Gaf? Nah, tadi kan kita udah ngebahas tentang survei yang kemarin ya. Nah, sebenarnya kalian pasti bingung kan, emang nih eventnya sebenarnya tujuannya buat apaan sih gitu. Jadi sebenarnya ini mungkin kalian bisa lihat juga di sebelah kanan kalian. Ya, pasti yang pertama, gue ini buat gue pribadi sendiri ya. Gue pribadi pengen ngaktifin kembali podcast Kotalks yang bisa dibilang sempat punah gitu. Karena ya yang gue bilang tadi pas di awal kan juga sebenarnya podcast Kotalks ini gue bikin biar ada tempat di mana orang bisa nge-share pengalaman mereka. Terus juga orang juga bisa dapat pengalaman baru dari orang lain gitu kan. Nah, cuman karena pada saat itu gue ngerasa podcastnya itu belum berkembang terus-terusan kan, makanya akhirnya gue stop. Nah, makanya sekarang gue pengen, karena itu masih jadi tanggung jawab gue, akhirnya
gue masih terus coba. Gue sekarang masih pengen coba lagi buat aktifin lagi nih Kotalks ini. Nah yang kedua itu ya yang tadi gue bilang memberikan pengalaman sendiri. Kalian juga bisa lebih tahu ke depannya tuh mau gimana sih. Jadi juga punya arahan, punya saran-saran kan dari narasumber kita nih, dari Ardo, dari Faiz, dari Mas Aryo, atau mungkin dari Asgaf, atau mungkin dari gue sendiri. Mungkin siapa aja, mungkin bisa jadi pembelajaran buat kalian gitu, bisa kalian itu coba gitu kan tips-tips dari kita. Terus juga yang terakhir memberikan tips-tips bagaimana cara time management yang baik. Nah ini yang gue bilang secara tidak langsung kita pengen ngasih tahu bagaimana cara time management yang baik itu kayak gimana kan antara Roblox sama pendidikan. Karena menurut gue Roblox sama pendidikan ini berhubungan erat banget. Karena gue pribadi sendiri gue pernah mengalami di masa-masa berat itu yang dimana ada salah satu yang mesti gue korbankan gitu. Karena waktu itu gue kan sempat jadi director di URI ya posisi ya bisa dibilang main tinggi lah ya. Dan gue rada terbebani pada saat itu gara-gara gue baru masuk SMA kan, terus gue nggak bisa ngatur waktu. Akhirnya gue mutusin buat mundurin diri dari URI gitu gara-gara gue mesti mesti fokus ke sekolah dulu gitu. Nah dan lain-lain juga pastikan juga masih banyak. Sebenarnya manfaat dari event ini tuh sebenarnya banyak gitu, nggak bisa gue sebutin satu-satu. Nah pokoknya cuman poin intinya tuh ada 3 ini gitu. Nah poin-poin lain-lain itu kalian pasti ya mungkin bisa dinalar sendiri lah, sorry aja nih, bisa dinalar sendiri, pasti banyak lah manfaatnya dong dari acara-acara ini gitu yang bisa kalian dapat. Oke, ini tulisan your internet connection is unstable. Oke, nggak apa-apa dah. Oke, kita lanjut kali ya. Nggak tahu gue sih kayaknya. Oke, kita lanjut aja guys, next slide. Nah, kita pertanyaan pertama kali ya. Menurut kalian, apakah pendidikan itu penting atau enggak? Gue pengen tahu dulu dari Ardo kali, dari Ardo. Gimana nih, Dok? Nih, untuk menurut gue sendiri sih, gue lebih mengutamakan pendidikan sih daripada Roblox ini ya. Soalnya itu udah kayak emang menjamin masa depan gue banget. Cuman untuk Roblox itu buat gue sendiri itu lebih untuk mengasah skill sendiri gue yang gak gue dapetin di sekolah begitu sih. Begitu untuk menurut bagi gue. Cuman gimana pendapat lu kayak orang yang lebih milih passion mereka di Roblox ya? Ini maksudnya gue bukan nyindir seseorang siapapun ya, gue bukan nyindir siapapun. Cuman gue pengen pokoknya kalian bertiga deh, gue pengen tahu pendapat kalian tentang orang yang lebih milih coba berpassion usaha passion dia di Roblox daripada di pendidikan. Menurut kalian tuh gimana? Ada yang mau jawab dari narasumber? Faiz? Kalau gue sama-sama sih. Tapi gue nggak mau ngutamain karena gini loh. They can go hand in hand. Mereka tuh bisa sama-sama bergandengan gitu. Kayak pendidikan itu penting misalnya buat selain ijazah buat mungkin pengalaman gitu. But so does ini passion gitu. Passion juga bisa buat pengalaman gitu. Tapi karena yang terpenting itu ntar kan pengalaman. Gitu aja sih, kayak pengalaman dan skill dan menambah skill. Udah, kalau jadi ya itu aja sih kalau menurut gua. Oke, berarti maksud lu intinya tuh pendidikan itu kita juga nyari pengalaman juga kan ya, buat biar kita juga bisa belajar juga gitu. Karena kita pun juga belajar yang pastinya nanti juga dari pendidikan itu sendiri gitu. Dari pengalaman itu sendiri gitu. Oke. Kalau misalnya dari Faiz gimana ya? Ya, menurut saya dua-duanya sih bagus. Karena saya jurusannya sama seperti Roblox Studio sih, ya kan. Tetapi ya kita lebih fokus ke pendidikan terutama karena ya kita tahu lah sendiri kan pendidikan nanti masa depan sampai ke atas sampai apalah gitu kan. Nah, karena saya jurusan sama kayak Aryo ya namanya, panggil Aryo aja ya. Arsitektur, tapi gue bagian kotanya, jadi kota itu artinya
Roblox juga ada pendidikan, yaitu seperti ya Roblox Studio buat gedung, buat apa kan. Alias ya apa? Alias bisa ada ide lah gitu kan. Tetapi kalau di Roblox jelas ya nggak ada matematika, ya kan? Jadi enak kan. Suatu saat nanti kalian bisa diterima di telepon jam 2 pagi sama Roblox CEO mau kerja di gitu kan. Gitu. Tapi ya kalau bisa sih ya saya lebih 55% pendidikan, 45% sih ya Roblox. Kalau kalian juga sama lah gitu, arsitek atau PWK. Kalau nuklir itu enggak, nuklir di Roblox enggak ada nuklir di situ soalnya. Kata siapa? Assassin's Duel. Nah, itu nuklir yang di game mana ya? Yang tujuan buat meledakin pabrik ya kan. Nuklir itu. Tapi enggak. Ya itu Kan buat komputer core tuh nuklir. Skrip itu penting juga ya. Bener-bener. Skrip itu penting juga sih buat YouTuber buat masa depan komputer yang bisa ngehack, bisa apalagi ya bisa buat tool gitu kan, tool gitu. Nah ya Pinewood Core itu kan nuklir juga tuh bisa ledakin kan. Itu tugasnya nuklir itu kalau di Roblox, jadi nggak nyambung juga sih sebenarnya. Ya gitu aja, 55% pendidikan kalau misalkan jurusan nanti sains, terus nanti kalian ngambil arsitektur, PWK, pokoknya buat gedung lah gitu lah, kuli ya gitu, ya kayak gitu. Oke, mantap. Thank you. Bentar, guys, ini internet gue rada lemot, ntar gue ganti itu dulu deh, internet dulu. Maaf guys, ada technical problem, bentar gue bakal balik lagi 2 detik. Ya, Oke. dari menunggu Nadib kembali, kita gosipin. Bagaimana dengan anak sini? Apakah lebih penting Roblox Nggak, atau bercanda. Kalau menurut gua dua-duanya penting. Cuman memang tergantung Anda di level mana. Kalau gua ya. Jadi maksudnya kayak apakah Anda masih SD atau SMP atau SMA atau kuliah gitu, itu juga menentukan gitu. Kayak lu udah, kalau misalkan masih SD ya lu fokus dulu lah gitu. Nggak mungkin kan lu kayak apa sih jelek gitu nilai, karena kan nanti ngaruh ke atas gitu kan. Cuma kalau misalkan kayak udah kuliah gitu, ada apa sih masa dimana kayak lu bisa milih bahkan gitu. Maksudnya kayak apakah kayak banyak yang akhirnya memutuskan untuk DO gitu kan. Cuman itu ya pilihan juga, kembali lagi ke pilihan gitu. Cuman apa sih namanya kerugian yang dialami gitu dalam menentukan pilihan itu tuh akan semakin dikit gitu, semakin tinggi pendidikan lu gitu. Kalau menurut gue sih gitu. Nanti kan ujung-ujungnya juga ya istilahnya kalau misalkan lu serius ngerjain salah satu juga gitu, insya Allah akan berbuah gitu kan. Gitu sih kalau menurut gue. Kayak guys, paham ya? Itu kalau menurut gue. Menurut gue pertanyaannya mesti di ini pendidikan formal sih. Kalau pendidikan itu kan lebih general sih. Kayak formal tadi. Ya kan tadi gue udah ini juga di chat. Formal guys, ya sekolah formal. Kalau pendidikan itu Roblox Scripter juga bisa jadi pendidikan itu. Roblox Education juga pendidikan gitu. Betul. Maksud gue gitu tadi. Pendidikan yang gue maksud adalah ya tadi makanya kan tergantung di tingkatannya gitu kan. Tingkatan kan berarti formal ya. Saya SD, SMP, SMA kan sebuah pendidikan formal gitu. Kalau masih yang tadi ya SMA, menurut gue ya lo nggak mungkin drop out gitu dari situ kan. Cuma kalau kuliah masih ada, cuman memang ya itu harus bijak juga gitu pilihan lo mau antara drop out atau enggak gitu. Itu kalau udah kuliah ya. Cuman gue bukan berarti gue menyarankan itu, karena gue juga nggak mau gitu. Kalau gue pribadi nggak mau, tapi itu bisa terjadi gitu. Itu it's an option gitu. Cuman kalau di bawah itu gue bisa bilang enggak sih. Jadi jangan coba-coba gitu. Istilahnya menggugurkan semuanya. Nah, tugas lu adalah menyeimbangkan gitu. Kalau lu masih mau ada di Roblox, ya bukan berarti lu harus menyingkirkan yang tadi. Kalau menurut gue begitu. Nah, ngomong-ngomong soal pendidikan, kita mungkin ice breaking dulu aja kali ya. Kayaknya agak berat nih. Iya, guys. Ada yang mungkin mau ngeteh. Karena jujur aja nih hostnya gue juga nggak expect gitu. Ini mohon maaf ya ada
kesalahan teknis bentar gitu karena internetnya Nadif ternyata lagi. Karena oh ya ini ngomong soal internet yang kemarin masalah internetnya ada yang kemarin sekolah online-nya terganggu. Iya, pasti banyak Gimana, sih gimana? karena saya juga bukan pengguna IndiHome, katanya internet mati Internet jadi IndiHome, gue ada. terpaksa pakai kuota. Iya kayaknya IndiHome nih pokoknya orang-orang yang pakai First IndiHome Media. atau First Media gitu juga kena ya First Media ya. Kena Air Republik juga karena kayaknya kabel internetnya sih sebenarnya kabel itu kan bisa dipakai banyak provider kan. Jadi kayaknya sebenarnya ya nggak akan satu provider doang yang kena efeknya gitu karena kan yang rusak kabel bukan modem atau bukan apa sih ya itulah pokoknya. Jadi kabel fibernya yang rusak. Dimana kabel fiber itu apalagi yang di laut ya, yang di laut itu pasti banyak tuh yang pakai misalnya mereka sharing lah gitu antar provider. Jadi biasanya juga kena beberapa provider gitu sih biasanya. Jadi ya moga-moga bisa diterima alasan Nadif dan alasan kalian ke guru kan, bisa kalau ada yang kemarin nge-lag gitu kan kayak maaf Bu saya nggak bisa hadir kelas gitu, nge-lag atau gimana. Coba tahu. Ya itu. Terus juga tadi gue lihat di chat ada yang tadi kayak bilang kalau misalkan saya lagi sekolah sambil nyambi apa, entah nyambi development, nyambi main game, nyambi nonton YouTube. Nah itu kalau bisa dikurang-kurangin lah itu ya gue sindir tadi kayak seimbang sekali Anda gitu. Cuman itu multitasking yang merugikan menurut gue karena ya saya mau hebat-hebatnya manusia dalam multitasking kalau namanya saya pendidikan gitu, saya kayak kita ingin menyerap ilmu gitu, kalau bisa sih disiplin lah gitu, maksudnya kayak benar-benar merhatiin apa yang sedang dijelaskan. Kalau kalian multitasking tuh biasanya ya istilahnya kelihatannya multitasking gitu, padahal ya kenyataannya mungkin kalian akan hanya fokus di salah satu gitu. Biasanya kalau udah nyambi pasti kalian kan sebenarnya pengen ngelakuin hal yang lain gitu sebenarnya, karena kayak ini gue harus zoom tapi kayak gue mau ngapain gitu. Ya jujur aja gue juga kadang masih suka kayak gitu cuman gue nggak menyarankan gitu ke orang lain kayak gitu, karena gue juga pengen berubah, gue juga pengen nggak kayak gitu. Kalau bisa benar-benar fokus lah gitu. Saya biasanya yang kayak gitu tuh kalau apalagi gue sih ada godaannya. Godaan gue tuh karena gue dual monitor itu godaan yang lumayan besar gitu bagi gue. Jadi kayak gitu. Ini kok lama banget ya Nadif ya? Ini ya Roblox ini video ini masa gue yang lanjutin nih kan yang bener aja. Ntar ya. Ya video kita coba cek mainin musik aja paling. Mainin musik aja dulu lagi tuh. Ini aduh lama banget. Beli satu harganya 1.000. Atau mungkin gimana ya? Ini dimarahin kan sama Nadif. Gue lanjutin gitu. Tapi takut ngedahuluin. Gimana nih guys? Atau gini aja gue nanya ke kalian deh. Gimana guys? Kalian maunya lanjut dulu apa nunggu Nadif nih? Saya Nadif nih sebagai host ini ya, host utama gitu. Gue host secondary. Gue emang ya tadi gue ngechat di moderasi gitu kan. Di chat itu untuk moderasi chat juga gitu. Tunggu aja lanjut. Mending ngeteh aja dulu. Ini disponsori sama Teh Cap. Atau Nadif udah balik, tapi baru balik. Nanti kalian dapat Bevi Teh Capnya dari Asgaf nanti dibayarin nanti. Oh serius? So Nadif masih ada kendala teknik ternyata. Oh gimana? Gimana Dip jadinya? Terus gimana dong? Serius? Yaudah emergency deh, gak apa-apa. Emergency, gue pengen lihat. Bagi yang nggak tahu emergency itu ada ini istilah IO. Nanti kalian tahu sendiri. Sebenarnya atau gue nawarin solusi gimana, Dip? Gue audio sharing aja. Tapi kayaknya. Mentos. Tapi kalau di sharing bisa kan ya? Jadi lo ngomong lewat gue gitu. Tapi lo mending kita bicara aja lah. Ayo, siapa yang mau ngobrol sini? Sorry guys. Ini ada masalah sih, ada emergency. Izin stop sharing dulu bentar. Kayak 2 detik atau 3 detik gitu. Iya, ini disponsori oleh Teh Cap Bandulan. Nanti dibayar sama Asgaf nanti kalau kalau gua sharing screen ini berarti yang lain gimana ya? Apa harus join Discord juga dong berarti yang lain? Gantiin gua aja biar gua aja yang lanjutin.
guys. Coba Dip ngomong Dip. Tes. Oh ya, ini Udah guys. Kedengeran nggak Nadip? nanti ya Nah, untuk bahas Q&A ya nanti ya. Nggak kedengeran Nadip ya. Coba Nadip ngomong Dip. Tes. Hai guys. Suaranya kedengeran tapi pas. Apakah kesian atau ke Kedengeran. Kedengeran. kok. Oke. Ya udah kita lanjut gini aja ya. Emang nih di itunya nggak jelas BV-nya. Tadi sampai mana, Gav? Sampai ini. Ya ini. Ya Kok tadi lu kata ngejelasin bang kan di kayak sensor? Ya tadi nungguin doang. Saya ice breaking lah. ya. Ya jadi maksudnya di sini pendidikan itu pendidikan formal ya tadi ya. Yang kayak dijelasin Mas Gav juga. Mungkin gue tadi kurang nambahin dikit. Mungkin bisa dilanjut aja kali ya. Boleh lanjut aja. Lanjut. Emang bisa ya Roblox tuh bikin akademik bermasalah? Ya pasti bisa gitu. Masa nggak bisa gitu? Lu kalau misalnya bilang nggak bisa, dipukul ya sapu lidi, dibong. Ya maksudnya bisa bikin akademik bermasalah tuh maksudnya kayak gimana gitu? Ya bisa aja karena pas kalian punya apa namanya? Ntar nih gue mute dulu karena double gini. Ada apa? Oke. Enggak jadi deh. Tadi guys. Lanjut. Wih. Lanjut. Nah, jadi yang maksud gue Roblox bikin akademik bermasalah tuh, contoh kalian seorang developer gitu, dan kalian punya project. Nah, kalian udah kasih deadline nih sama klien tentang project itu. Nah, cuman itu mendesakkan karena di saat yang bersamaan lu mesti ada mungkin misalnya ada deadline atau mungkin ada ujian gitu kan. Nah, itu kan bisa jadi bermasalah gitu sama akademik kalian. Nah, itu makanya itu bisa bermasalah tuh Roblox sama akademik. Mungkin di sini narasumber atau yang lain ada pengalaman nggak? Kenapa tuh Roblox bisa bikin akademik bermasalah atau bikin pengaruh ke akademik gitu? Ya, silakan. Dari Halo. Kok diem baik? Hey. Baik. Kenapa ini? Coba ulang lagi deh pertanyaannya. Ya, jadi kira-kira dari Pak Is, dari Ardo, atau dari Aryo punya pengalaman sendiri nggak gitu pas ada kalian lagi nempuh pendidikan gitu, lagi tahu-tahu di Roblox tuh ada sesuatu gitu yang bikin pendidikan kalian atau akademik kalian bermasalah gitu. Ada nggak pengalaman kayak gitu? Ya, sering. Sering tuh. Gimana? Ya salah satu aja yang Sering, paling sering. colok gitu. SMA terutama. Gimana? Kenapa? Gimana? Ya karena SMA main terus. Jadi ya nilainya turun. Itu Bener sih. Bener. Ya tapi ya nggak main terus 24 jam ya mainnya ya. Mantap juga. Ya karena ada tugas yang suka ditunda. HP dimasukin ke lemari sering sih karena asrama terutama. jadi gue dulu asrama bawa HP di kamar main Roblox di HP sampai sekarang sampai berapa kali ya sampai nggak keciduk lah pokoknya. Nah makanya pun terutama MTK sering didengar MTK suka turun ya itu jelas lah ya itu sampai apa ya pokoknya sampai gua lupa Roblox ya gitu lama-lama naik ujung-ujungnya pas udah pandemi gini baru keringat Roblox lagi main akhirnya. Apakah naik atau turun? Ya naik, masih naik. Kenapa? Ya karena gua jurusannya apa
apa namanya PWK jadi ya naik terus kan. Berhubungan ya. Terus ya berhubungan naik terus. Nah, ini di chat juga ada yang milih nih si Jelistra 12. Aku pas Hamin 1 PTS sekaligus Hamin 3 Invitation Challenge Roblox. Nah, itu juga tuh biasanya tuh kalau misalnya ada event di Roblox, terus berbarengan sama kalian PTS, UTS kan sekarang ya. Tapi namanya PTS atau enggak PAS. Nah, itu kan berbahaya tuh kalau misalnya kayak yang terganggu. Makanya kemarin tuh gue juga sempat nambahin kan di survei tambahan kalian UTS kapan. Nah, itu sebenarnya itu juga ini nih kayak gue nggak mau ngeganggu waktu kalian pas ujian gitu, terus pas main Roblox ya main Roblox gitu. Nah makanya maksud itu gue nambahin kalian PTS kapan biar gue tahu kan tuh, dan ternyata pada bilangnya tanggal 20, 13 gitu, yang artinya menurut gue harusnya udah kelar gitu. Makanya gue ngadainnya tanggal 25 biar pas. Nah kalau dari Ini pertanyaan dari Novel. Matematika adalah simbol dari jiwa-jiwa manusia terpilih. Jelas itu quote nomor 1 gue itu. Kenapa matematika adalah simbol dari jiwa-jiwa manusia terpilih? Ya otak kita nggak kuat sebenarnya. Baru lihat nomor 1 aja, soal nomor 1 gue udah astagfirullah. Udah gitu, sebenarnya gitu. ya Cuma sih SMA beda-beda sih ya. Tiap orang Ya. beda-beda. Ada yang hobi banget kerjain MTK gitu. Ada yang kayak ngeliat angka tuh pusing gitu. 90% pasti MTK-nya ya. Enggak 90% ya, paling 70% lah. Cuman kan MTK tuh, cuman kan MTK tuh ada beberapa bidang. Salah satunya kan statistika. Mungkin gue kayak agak suka deh. Statistika tuh lumayan ini apa yang kalau gue lihat data-data gitu kayak gue suka tuh. Iya sih. Tapi kayaknya kalau statistika ntar pas kuliah semua dapat gak sih? Kalau gue sih enggak sih, di dalam gue sih enggak ada kelas. Oh iya. Berapa doang? Kalau di UI tau gue matkul statistika tuh diwajibin. Semua fakultas. Iya, karena itu tujuannya buat apa? Skripsi kan, buat olah data. Makanya itu diwajibin biar ntar pas skripsi nggak susah pas ngolah datanya. Waduh. Oke. Sedau. Mantap. Lanjut ke Ardo atau Aryo atau punya ini nggak pengalaman sendiri gitu yang kurang baik? Gue alhamdulillah enggak sih. Kalau gue kan mulai developing itu semenjak gue kuliah. Gue sebelum kuliah waktu SMA gue udah mulai develop sih. Jadi selama kuliah gue udah develop. Jadi nggak ada masalah sih. Kayak cuma ngatur waktunya aja tuh, kayak kalau misalnya Senin sampai Jumat misalnya gue studio gitu. Kalau weekendnya palingan kalau misalnya nggak ada halangan lagi ya studio. Ada itu direkam. Oh iya. Nggak boleh. Untuk gue sendiri sih, alhamdulillah sih nggak ada ya. Waktu itu kan semester 3 kan ada project. Nah itu deadline-nya emang ketat-ketat banget. Cuman ya gue menyesuaikan waktu gue untuk akademik gue dan itunya. Jadi ya emang gue di semester 3 itu gue lumayan tersiksa karena gue full ke develop dan akademik gue jarang banget main di semester itu. Jadi ya begitu. Dikuras sampai titik darah terakhir itu semester 3. Jarang banget main gue. Jadi ya untuk gue nggak ada masalah sih ke itunya, jadi cuman masalah di mental gue mungkin ya. Artinya berarti kan lu berhasil gitu kan nge-manage itu semua gitu. Mulai dari kuliah sampai juga nge-develop juga kan. Bener-bener. Ntar dikemakan. Waktu magang, Iya, gue belum bisa magang karena studio gue. Kalau gimana coba kalau Iya, ini juga salah satunya Asgaf nih kan lagi magang. Hari enggak nih, Gaf? Nah, itu gimana? Mohon maaf, saya pas bukan lu... panelis ya, nggak apa-apa deh. Jadi, dikit aja Ya. ya, kayak magang itu ya, gue magangnya kebetulan di bagian ini apa riset market gitu, market research lah gitu. Gue nyari data
gue ngumpulin data saya orang-orang yang mau beli produk gue lah gitu maksudnya kayak gitu. Dan itu ya beratnya sih kerasanya di yaitu mikirin produknya apa, terus apakah customer suka gitu-gitu lah. Dan itu memang ya lumayan berat gitu karena kan walaupun kuliah gue sekarang di semester ini gue nggak terlalu ngambil banyak matkul karena udah tahu gitu kan ternyata bakalan kayak gitu, karena gue juga masih pengen nge-host event juga gitu kan di Roblox gitu. Harusnya gue nge-host event bulan ini tapi ternyata nggak bisa gitu, mungkin bulan depan baru bisa, itu juga belum tahu nih. Makanya jadi kayak gue masih struggle juga, itu kenapa gue nggak pengen terlalu banyak sharing lah, karena gue pengen lebih denger panelis gitu, karena siapa tahu panelis lebih berhasil gitu kan. Ya nggak sih, gue sih pengen belajar justru dari panelis kayak gitu. Jadi Ya, sebentar lagi 7 menit lagi akan ada Q&A sesi karena pertanyaan ya, 7 menit lagi. 6. Ya pokoknya intinya Iya. yang pasti kita semua nih di sini nih yang presenter pasti pernah gitu ada masalah di akademik gara-gara Roblox itu sendiri gitu. Pak Is tadi gara-gara main Roblox, Aryo gara-gara studio, terus Ardo gara-gara apa? Developer juga kan, terus juga sampai katanya kena mental breakdance. Jadi ya pasti cuman akhirnya kita semua kan juga berhasil gitu kan lewatinnya gitu. Nah makanya mungkin bisa dilanjut kali ya Gav slide-nya, juga udah mau kelar juga soalnya kan. Nah sekarang gue pengen nanya nih ke panelis-panelisnya nih, gimana sih cara kalian tuh bisa ngatur waktu kalian gitu untuk Roblox dan juga pendidikan formal ya. Nih gue lupa nambahin lagi nih, Bang nih pada ngajar nih. Mungkin kalian ada yang punya tips gitu atau ada saran buat teman-teman kita nih mungkin yang masih SMP, masih SMA yang belum tahu kan ntar ke depannya gimana. Udah mengatur waktu time itu. Caranya itu pasti sering didengar ya kan. Setelah kalau ada PR kerjain dulu. Dah itu aja menurut saya kan. Tapi mesti prioritasin Fakta. belajar dulu ya. Iya. Kalau kosong udah gas. Susah tuh katanya tuh. Sebenarnya emang susah juga sih kayak gitu. Itu mah pelajaran nuklir memang susah, makanya dia ngambil nuklir kan. Itu Roblox nggak ada hubungannya sebenarnya sama nuklir. Ya. Ada yang bilang suka ngulur-ngulur waktu kalau mau ngerjain PR. Cuman kalau menurut tadi gue sendiri. Gua kasih nih. Kenapa? Itu gua banget. Gua itu karena gue sering kayak gitu. Kalau ada PR gue langsung main dulu bentar 5 menit, ujung-ujungnya sejam. Jelas. Nah, best. Itu kan bisa dibilang kurang baik gitu ya. Nah, kalau menurut gue tuh daripada kita ngaturnya kayak gitu, lebih baik kita bikin jadwal gitu. Nih, ortu saya memakan saya untuk belajar itu bisa dibilang lebih bagus karena ortu itu salah satu kunci kita ke masa depan. Jadi ya kalau misalkan dipanggil sama ortu, tolong ikutin aja karena itu penting. Oke? Ya, terima kasih. Ya pokoknya kalau menurut gue nih, kalian itu mestinya bikin jadwal nih, kayak kalian dikasih PR, kalian dikasih tugas, atau mungkin kalian ada ujian. Nah kalian bikin schedule tuh biasanya, bikin schedule kira-kira besok ada apa gitu, atau mungkin 2 hari depan ada apa. Nah itu lo kelarin dulu semua tugasnya gitu. Kalau misalnya udah, baru ke fokus ke yang lain, mungkin di Roblox atau mau main-main di game di Roblox, kan bisa macam-macam juga. Nah terus mungkin juga gimana ya? Atau mungkin ada Aryo atau Ardo mau nambahin? Kalau gue sih kalau SMA sama kuliah kan agak beda ya ini jadwalnya gitu kan ya. Kalau ini kalau misalnya kalian ada yang kuliah gitu, gue bisa kasih tips aja gitu. Nah itu kan kalau misalnya
Kalau gue tuh kasih jadwal tuh kayak yang tadi gue bilang Senin sampai Jumat. Kalau bisa ngerjain tugas gitu. Kalau Sabtu Minggu weekend. Kalau misalnya nggak ada tugas apa-apa, maksudnya udah tugas udah semua selesai gitu. Nah baru studio. Atau enggak kalau misalnya ada celah-celah ruang waktu free time gitu, ya studio. Cuman ya gitu sih. Kalau gue sih gitu. Cuman ada lagi metodenya tuh namanya metodenya lupa deh gue. Pokoknya jadi itu di breakdown tugas-tugasnya gitu. Terus kayak untuk hari Senin gitu. Hari Senin 25% ngerjainnya 25% selesai gitu untuk tugas 1 misalnya. Kalau yang Selasa 25% tugas kedua. Pokoknya ada berapa persen gitu, sekian persen gitu. Kalau misalnya deadline-nya bertahap ya. Bertahap gitu. Sampai 100% dah. Gitu sih kalau kode gue sih. Iya. Oh iya juga. Iya. Biasanya kan kalau kuliah tuh di awal kan udah kayak ngasih apa sih namanya? Rancangan buku pembelajaran gitu ya. Kayak udah dikasih ntar bakal dapat tugas apa-apa aja gitu. Ntar deadline kapan. Biasa tuh ada yang ya RPKPS ya, apa sih? Rancangan pembelajaran semester apa? gitu ya pokoknya. Itu ntar kalau misalnya kalian kuliah biasanya dikasih sama dosennya. Nah itu coba kalian susun dulu tuh semuanya dari awal semester sampai semester. Itu biasanya ngebantu kayak ngatur kalian ntar minggu ini misal ada tugas apa gitu. Mesti kalian kelarin kapan deadline-nya gitu. Dan sekarang tuh juga udah banyak gitu software aplikasi yang ngebantu kalian buat nge-manage itu semua gitu. Contohnya apa namanya? Calendar. Tuh, pakai Google Calendar. Ya. Terus juga ada Notion juga. Mungkin ada yang tahu Notion. Itu bermanfaat sih. Kalau misalnya kalian nggak tahu Notion itu namanya di chat. Itu sangat bermanfaat. Cuman juga bisa juga pakai Trello. Itu juga dipakai. Askef juga pakai sih ya. Gue juga, kalau gue makanya Notion sih. Udah mulai coba pakai Notion. Terus Soalnya mungkin waktunya ya. Waktunya menunjukkan melebihi ya. Nah, yang pasti kalau bisa kalian ngatur waktu kalian sih. Usahain terjadwal gitu. Kalian bangun jam berapa. Pokoknya mulai dari kalian bangun sampai tidur lagi itu kalau bisa terjadwal gitu. Oke, mungkin itu kali ya. Kita bisa lanjut ke slide berikutnya kali. Gav. Ayo kita mulai. Nah, itu ya bisa lumayan bermanfaat. Ini sebelum kita akhiri, mungkin ada nggak tahu sih, gue bingung juga kenapa gue masukin quotes. Ini ada quotes dari Ki Hajar Dewantara. Apapun yang dilakukan oleh seorang itu, hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Wih, keren. Ya pokoknya, belum kelar ngomong juga. Oke, ya pokoknya Maaf. capailah pendidikan setinggi-tinggi mungkin. Apa sih biasanya? Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, kan bisa ada orang gitu. Nah, iya. Betul. Bisa. Atau enggak ada di TV kalau kalian sering dengar kan, masih banyak jalan menuju Roma. Benar juga tuh. Oke, lanjut Gav. Kita bakal buka Q&A ya. Mungkin ada yang mau nanya-nanya sama itu, kita udah buka Q&A. Kalian bisa buka Q&A-nya di tab chat, terus ada Q&A. Atau mungkin ada yang mau langsung ngomong, bisa ngomong aja di chat. Ntar itu nanti ya bahas itu ya, tips-tipsnya, oke. Jawab So, di any question?
Bener ya, bentar. Tulisnya Ini di Q&A aja ya guys. Q&A aja ya. Any question? Ayo, ada yang mau bahas? Ayo Ini nanya, memang ayo, Q&A. ayo. Ini memang Nanti ini dapat memang poin Q&A partisipasi. Enggak, ini memang beneran Q&A berarti kan. Any question ya udah Iya, Q&A aja langsung. Nih biasanya langsung jebret nanya nih mana? Oh udah. Tuh. Yuk sini. Kirain ditanya. Aduh, bisnis. Ayo. Enggak, itu ada tekan Q&A. Nah, Nah, oke. Q&A answer semua live, ke answer live. Nah, Iya. Q&A semua situ. Ini kok cuman Di answer, sorry. Ya pokoknya yang udah di Oke. tolong nanyanya di Infinite for Q&A player, ya. Bang. Tolong. Player pernah berhenti Roblox nggak? Dari tahun 2012 nggak pernah berhenti Roblox sampai nanti Roblox sudah bangkrut baru gua berhenti. Gua udah tahu kalau gua udah tua 20 tahun kayak gini kan masih main Roblox. Tapi itu Udah hobi, Tapi- udah jadi hobi ya, udah jadi hobi. udah jadi hobi, benar ya. Udah jadi hobi, jadi ya nggak ada cara lain untuk menghentikan gua dari Roblox. Jadi gua nggak mau berhenti aja. Kenapa? Coba lihat, udah abang-abang, udah 20 tahun ke atas masih main Roblox, terus kenapa kita harus berhenti kan? Iya kan? Ya udah. Kalau kata Ini- Maudy Ayunda tuh, untuk apa? Siapa tuh? Siapa? Lagunya Siapa? Maudy Ayunda. Video ini siapa lagi jawabnya? Udah lah. Tapi ya gitulah. Udah lanjut lah. Untuk Rifki Putra Pratama. Ini udah ya, banyak nih yang nanya nih. Saya belum pernah. Oke, lanjut. Dari Dari siapa? Mahisa nih kali ya. Mahisa Bang, ya. mau Enggak, tanya. dari bawah lah. Enggak lah, dari atas bener. Dari atas dong sayang. Oh, oke. Mana sih? Bang. Dari Mahisa 1. Bang, mau tanya, boleh nggak? Ya boleh dong. Sambil ngerjain tugas, sambil AFK Roblox. Ya, Banyak. itu Bang. Itu Saya mah juga boleh ada. banget. Saya juga Iya. begitu ya. Iya, saat Iya, ini pun Andre juga kayak gitu. Tapi Dik. enggak, kalau Iya. AFK Roblox kan enggak AFK Roblox tuh berarti Robloxnya di AFK gitu. Iya, ini kita ya, diem doang. berdasarkan kita diem berdasarkan doang. kekuatan komputer Anda saja ya. Iya. Ya dan Ya, kan gitu. juga AFK kan cuma maksimal 20 menit kan ya. Itu Ya, bisa. siapa tahu Iya. kalian mau main AFK simulator gitu kan. Aduh. Itu kan juga bisa tuh. Soalnya Iya, Soalnya aku juga gitu loh. Aku ini ngerjain tugas sampai Robloxnya aku AFK di dalam game. Hitung-hitung kan untung dua-duanya. Sambil Bener. main game, Iya, ya boleh-boleh aja sih ngerjain tugas itu. Boleh aja kalau kayak gitu. main game Tapi- Tycoon gitu ya. Nungguin Iya, bener. panen. Ya itu tergantung kalian semua sih. Kalau mau main, kalau enggak ya enggak. Itu tergantung kalian. Tapi kalau menurut saya sih kalau kayak saya, kalau jabatannya ya jelas gua AFK. Kalau Asgaf ya paling tengah malam biasanya sih. Apa? Gitu ya. Main terus tengah malam. Iya, soalnya Oke, siang dah. tuh tidur sih bukan nugas. Saya nugas juga Oke, malam. lanjut kali ya. Dari Jelistra. Ini bagus nih. Kalau jurusan kuliah yang berhubungan sama developer itu apa aja ya? Developer Roblox. Soalnya baru masuk SMA dan pengen masuk jurusan itu. Banyak sebenarnya sih. Saya Banyak. banyak. Apa emangnya? Ada. Developer. Mana? Universitas gua maksudnya. Developer Roblox ya. Maksudnya ya development Roblox itu sendiri kan luas juga. Nah, Jadi kayak iya. sebenarnya banyak gitu. Cuman yang benar-benar kayak misalkan gini, jadi kayak misalkan tugas apa gitu, tugas akhir kuliah tapi bisa di Roblox juga gitu. Itu mungkin yang ditanyain sama Oh. Nah, dia nanyanya jurusan-jurusan ya kan ya? ya. Iya, Jadi jurusan-jurusan kayak- Ya, pokoknya kayak kita berempat selain kecuali Asgaf ya. Kita berempat nuklir. jurusannya berhubungan sama Roblox. masuk. Iya, Cuman bener, kan bener. nggak directly karena kan ya kalian emang Iya, pakai iya. lua. Ya, Pertanyaan oke itu lah. aja. Cuman kan secara tidak langsung berhubungan gitu kan. Kayak Tidak langsung. AIS tata rencana kota ya. Ya. Wah, Faiz nge-freeze guys mukanya. Waduh. Ya, kasihan. Dah. Ya. Pokoknya gitu kan. Terus Arya juga arsitektur berhubungan sama building. Terus Yes. Ardo sama gue juga sama-sama informatika kan. Ardo teknik. Informatika.
Gua Lebih ke sistem program. informasi. Terus ada jurusan ini juga game dan animasi itu gua pernah bisa tengok. juga Game dan animasi di mana tuh? Di universitas mana tuh, kasih tahu? di universitas gua ada sih, di Universitas tuh Negeri ada Malang tuh. itu ada game Negeri animasi. Malang ada Tapi tuh. itu masih tolong. tapi itu D3 itu. Oh, ada 3. Oh, tuh. D3. Ya, istilahnya kalau mau D3 tuh ada pilihannya. Nah, ya, Terus tuh. desain dan komunikasi visual juga bisa itu Nah, kan itu ke itu. desainnya. Nah, itu desain Nah, kan, ya, apalagi itu orang-orang bisa GFX tuh itu. masuk situ masih nyambung tuh. Kita ngasih ini juga ya. Kemarin panelis Nanda pasti diundang. Iya, Nanda itu Tahu harus. dah. Biar desain ini. Cuma kan ini kita fokusnya kan pendidikan formal ya, soalnya di Gua di- SMA bawah lah gitu. Gue pernah lihat Walaupun ada nanti kuliah juga penting. Gimana? gue pernah lihat ada itu game teknologi itu di BINUS, tapi Nah, iya, gitu. tapi mahal sih tuh kalau BINUS. Ya itu swasta gitu. Kalau memang ada duitnya bisa. Iya, silakan. Ya. Jadi itu ya pokoknya bisa lah bisa apa di searching sendiri gitu. Banyak kok, masih banyak. Mm-mm. Iya. Jadi Ya oke, to the point aja untuk Jelistro. Kalau masih ada di sini ya, itu hubungannya arsitektur. Pokoknya kaitan sama arsitektur. Terus gua perencanaan wilayah kota, desainer, apalagi ya? Menggambar juga ya, gambar. Keempat bukan nuklir itu. Apa sih? Live. Bisa, Bisa. nuklir tuh bisa. Cuma kayak pertanyaannya sebenarnya kayak bisa nggak sih tugas akhir tuh di involve Roblox gitu, itu sih sebenarnya. Oh, kalau arsitek enggak? Kalau arsitek Nah, enggak? kita nggak, makanya Enggak, jadi enggak. sebenarnya menurut gua yang kalau mau jawab tuh itu gitu. Maksudnya jawabnya tuh yang bisa. Oh, kalau Tapi nggak itu kan apa-apa. directly, itu kan kalau directly itu mah Ya, yang enggak. directly. Iya, kalau itu directly. tadi yang Oh. kayak tadi apa yang kayak binus tuh Maksudnya, gitu-gitu. BINUS itu Sama- ya boleh itu. Kalau yang sama BINUS yang game tadi, teknologi itu game gitu. dan animasinya apa UMN ya? Apa UNM? bisa mungkin UM. dibilang ini kali ya. UM ya itu. Ini apa? Sorry. Kayak yang jurusan yang bisa ilmunya dipakai di Roblox gitu. Jadi ilmu yang Bukan dipelajari nuklir. di pendidikan bisa dipakai juga gitu di Roblox. Mungkin gitu sih. Oke, Ya lanjut Lanjut ya. kali ya. Udah lah. Lanjut. Jangan. 8.40 nih. Dari Indra Fadi Farel. Tips jadi dev. Roblox gimana? Itu mudah. Gue bilang mudah. Mudah. Pertama, kalian Pertama tinggal niat. tekan studio, nanti ada part, tinggal panjangin buat sekalian jadi Ya, developer. ngejokes nih Faiz nih udah. Jangan lupa nanti di Siapa yang mau telepon. jawab? Siapa yang mau jawab? Ardo apa Aryo? Ya kalau gue Jam mulai 3. aja, Mulai. dari apa install studio terus coba-coba. Gue mulai gitu juga dari 2017 itu udah gue mulai studio. Jadi gue buka studio, udah terus gue ngiseng-ngiseng buat kota. Gue tadinya mau replikasi Jakarta gitu. Jadi gue mulai dari Bundaran HI sampai Tamrin, sampai Sudirman. Udah langsung jadi hobi gitu. Ya itu sih, terus ujung-ujungnya jadi kayak gini. Semua di awal dari coba-coba. Iya, coba-coba. Kalau misalnya kalian nggak pernah nyoba, Nanti nggak pernah bisa. tahu gitu. Dibantu dengan Betul. YouTube. Nah, iya. Nanti kalian Sekarang Betul. juga di ini kan internet tuh udah banyak gitu, Ini, oke, tutorial. Ya gampang sih caranya. Sekarang udah mudah lah. Yang penting ada niat buat mulai. Mulai dari Itu yang paling diri lu penting. sendiri. Adanya keinginan. Adanya keinginan benar. Iya, ntar jadi hobi. Nah, Nah, tuh kan kayak Faiz di hobi. tadi bisa nggak buat game di mobile? Ada tuh join index aja tuh, nanti ada tuh di situ. Ada videonya. Ini nih dari gue mau jawab nih. Apa? Cara jadi Roblox staff gimana? Waduh. Waduh, Kok berat pertanyaannya. berat nih pertanyaannya. Gak apa-apa nih. Mau dijawab siapa yang mau Roblox jawab? Agak susah sih. Kalau maksudnya ini bermaksud Roblox di Ya, general Anda harus asking for free. apa namanya? Ya harus kuliah dulu, lulus. Kalau udah lulus, nah apply udah tuh ke corp.roblox.com tuh, cari apa pekerjaan sesuai, apply aja udah apply. Misalnya daftar aja gitu. Nanti ya kalau Iya. kalian
kontak lagi berarti ya kalian misalnya dilihat tuh kan lamaran kerjanya berarti bagus gitu. Nanti kalian diajak interview, masuk ke tahap interview terus nanti ya gitulah. Pokoknya semua orang bisa daftar sebenarnya, cuman kan harus memenuhi kriteria yang mereka mau gitu. Itu aja sebenarnya. Kalau tips caranya gimana ya kita juga maaf juga belum pernah nyoba gitu kan. Kita belum tahu juga siapa gitu yang udah Kita nggak pernah. tahu gitu. Nanti Oke, tunggu lanjut aja nanti ada kayaknya. Iya. Lanjut nih dari Mikis 191. Kalau udah selesai pertanyaan di Cuma answer yang belum- like, Bang, tekan belajar answer nge-dev like. itu dari mana? Ayo. YouTube sih. Iya, bener. YouTube. Ya. YouTube sama Itu nyoba-nyoba sih. karena Sama ya, ini, developer biasanya forum. kalau- Oh iya, Deforum. The forum, the Ya. forum. ya sih. Kayaknya enggak. Ya. Makanya mungkin kalian ada yang belum tahu Deforum. Jadi Deforum itu isinya forum sama aduh Faiz ngelek kesian nih. Deforum itu isinya forum yang isinya tuh para developer yang pengen nge-sharing pengalaman mereka, nge-sharing ilmu-ilmu mereka gitu. Terus mungkin ada yang kalian juga bisa nanya-nanya di situ. Kalian juga bisa ngasih portofolio. Oke, bermanfaat deh buat kalian. Kalian kalau misalnya belum pernah buka, coba buka deh itu. Kalian bisa dapat banyak ilmu dari situ. Oke. Lu juga bisa buat portfolio di sana. By the way, Ya, bisa buat makanya. portfolio terus lu bisa di hire, lu bisa bisa kerja apa? Maksudnya dapat Robux gitu, Ya, bisa ketemu klien di situ. bisa ketemu klien, iya. Pokoknya dari itu sama Deforum misalnya. Oke. Aduh, nggak Faiz. Nggak break lagi. Kasihan. IndiHome nih ya, IndiHome. Indiom nih. Lanjut nih. Tanya mana ya? Masih 15 menit sih, masih banyak sih. Ada dari Naufal calon pilot. Bang, tips setelah Udah belum SM. yang lagi dibahas ya. Ini lagi ditanya Pak Is. Gila ini. Yes. Ya, tipsnya Aduh kasihan banget ini. daftar. Di home bener kan? Ya emang. Ya SMA. Kalau bahasnya tidak Ngomong apa lagi? Mohon maaf ya guys. Ya ini derita internet. Gak bisa. Cerita internet anjir. Gak bisa ngerti Faiz ngomong apa. Bicara Ya, apa? pokoknya kalau setelah SMP ya, kalau dari gua Ya SMA. pasti kan harus Oh, gitu kan. 12 tahun ya kan kalian belum kelar Jawabannya. 12 tahun sekolah wajib sekolah jadi pasti masih SMA lah. Atau enggak Cuman kalau MA atau apa lagi? iya Itu. Sama aja. SMA yang atau penting SMA. ini sih kalian tahu kalian ntar setelah SMP mau kemana SMA-nya ya maksudnya mau SMA mana atau mau mungkin SMP. pesantren. SMP ke SMP. Ya. Tapi kalau menurut Makanya- saya sih kalau SMA. Oh ya Ya. kan juga lupa di SMA kan kalian langsung milih tuh IPA atau IPS. Nah itu juga mesti hati-hati tuh. Ditentukan pokoknya. Jurusan. Kok bisa Ya. kalian baca dulu tuh novel IPA IPS ya? Bukan. Novel IPS. Enggak nyambung semua. Enggak, bercanda. Aduh. Oh ya ini tadi gue lihat di general apa sih bagus IPS atau IPA? IPA ya kan? Jangan gitu lah, jangan gitu. Jangan gitu. Iya, Ntar yang tapi sebenarnya IPS tergantung orang. gitu Sebenarnya nih. sih tergantung orang sih. Bukan Tergantung tapi ya, pilihan kalian ke depannya tuh mau kayak gimana. Cuman kalau kita sedang membahas Roblox itu lebih ke IPA sih. Tapi di sini IPA semua berarti ya? Iya. Iya. Ini Gue IPA gua. Ya kan, IPA kan. Kalau Iya, IPS Maaf tidak ada sama perwakilannya IPS itu, ya. Sebenarnya IPS lebih gampang sih kayak katanya ya. Jangan salah juga di sini kan IPS juga kalau di Indonesia IN ya kan politikus IPS itu. Rata-rata IPS ya, anak IN ya. Iya, nah IN ada IPS tapi lebih banyak ke IPS kalau mau belajar tentang hukum di IN ya kan. Iya. Iya. Lanjut. Lanjut ya. Siapa?
Ada lagi yang bagus ya. Ini dari awal dari atas si Andani Boy. Cara jadi game creator di Roblox gimana? Sama kayak tadi sih. Oh iya sama. Mulai Sama dulu. kok. Mulai Iya, mulai install berinteraksi Roblox dengan Studio. Install Roblox Studio. Tuh dah. Iya. Habis itu main-mainin Ya. gitu. Main-mainin. Jadi bisa suka gitu. Iya. Buka Roblox Iya. Studio. Kalau nggak suka ya it's not for you. Itu kalian bisa otak-atik di situ apa aja segala macam gitu. Jadi Pokoknya kalian dari nanti situ ada itu ide. kalian cari tahu sendiri itu manfaatnya apa gitu. Kalau ada yang nggak ngertiin, buka kayak YouTube gitu, itu banyak banget tutorialnya kok. Iya. Kalau nggak YouTube deh forum tadi kan. Hmm. Mungkin itu. Lanjut. Oke, Paling lanjut. atas. Nih, Mr. Dev Indonesia. Bang, mending gasnya pakai teknik pesanan atau teknik setengah-setengah? Dan apakah itu dipakai buat bikin game? Oh, ini yang tadi maksudnya itu kali ya, apa? Caranya Aryo yang persenan itu. Iya, ya cuman gue baru denger doang itu, gue belum pernah praktekin itu sih. Itu gue cuma denger teorinya doang, sorry ya. Tapi ya dalam intinya pokoknya ya kalau misalnya game juga bisa kayak gitu. Kalau nugas, Itu- kalau misalnya game, Bisa Gua dipakai, bisa diterapin di mana aja kan ya? iya bisa terapin di mana aja. Cuman gue belum praktekin sih itu, gue juga lupa nama ininya apa. Kayaknya tadi gue cari deh, aduh lupa sih. Rundown apa namanya gitu. Mungkin kalau mau dicoba boleh sih. Mungkin bisa bermanfaat gitu. Karena gue juga belum pernah nyobain juga tuh teknik persen-persenan gitu. Soalnya Iya. kalau misalnya udah mulai kerja, ya udah langsung kelarin gitu. Oh iya, itu namanya Agile Methodologies, gue udah baru nemu nih. Coba cari aja di Google itu, Agile Methodologies, pelajarin aja dulu tuh. Gue juga Coba lagi. tulis di general tulisannya deh. Oh, oke. Baik, Ya, lanjut kali atau gimana? Ya, lanjut aja. paling atas. Ini udah ya, Mr. Dev. Oke, udah. Eko Boy udah juga tadi tuh jawabannya. Eko Boy yang mana? Eko Boy. Udah nih. Eko Boy udah nih. Boy. Oke. Ini Dari semuanya. Ultra Block sih, cara kita bisa Box. dari HP fokus ke pendidik terlebih dahulu gimana ya? Apakah cara atau bagaimana? Kalian Kalau gue sih, gue juga sekarang lagi coba ngurangin megang HP ya. Yang gue sekarang lakukan itu biar jauh dari HP, ada yang namanya social detox. Jadi social detox itu lo ngurangin penggunaan sosial media lah secara bertahap. Jadi mungkin yang biasanya lo tiap hari buka sampai contoh Instagram atau Discord berjam-jam gitu. Nah, lu kalau bisa berkurangin mungkin dalam sebulan kurangin sejam, terus ntar kurangin lagi sejam gitu. Karena ya nggak harus kita akui gitu. Handphone itu bisa dibilang cukup adiktif. Makanya kita juga perlu ngurangin itu perlahan-lahan juga gitu. Ini maksudnya HP sosial media nih maksudnya atau gimana? Ya, iyalah. Soalnya kalau HP sih nggak jauh dari sosial media sih ya. Kenapa suara apa itu? Berapa itu? Apa itu? Udah lanjut. Bukan itu sih ya. Oke, berarti kalau menurut saya sih ya, udah di-answer ya, udah. Atau mau lanjut lagi? Ya gimana sih, tadi mau nambahin? Kalau menurut gue sih ya memaksa sih dari SMA terutama. Kalau udah kuliah biasanya pasti megang HP sih karena disuruh QR code-nya di foto itu jelas itu. Tapi kalau bisa kalau mumpung kali SMA kelas 3 dikurangin aja dulu. Kalau gue sih waktu SMA juga memaksa sih gue. Kalau kuliah gue udah nggak bisa lepas dari HP. kuliah ya. HP untuk asistensi, Cuk. Bener Gua asrama, Kalau gua misalnya emang udah nggak megang online HP. gini ya. Kalau gue di asrama dulu nggak boleh megang HP, jadi benar-benar ya nggak ada HP di hidup gue gitu. Pas kuliah, Iya. udah apa ya, istilahnya kalau pulang aja gitu kan megang HP. Ya. Udah gitu pokoknya. Udah lanjut aja.
Lanjut nih dari Naufal, bagus nih pertanyaan nih. Tips untuk menaikkan pendidikan tapi selalu bermain Roblox. Tapi selalu Tadi tuh sebenarnya kayak- sih selalu tuh ya intinya intinya time management yang baik. Ya, Kalau itu aja sih. lo bisa ngatur waktu lo antara Roblox sama pendidikan, ya insya Allah pendidikan lo bagus, lo bisa main Roblox terus-terusan gitu kan. Dan mungkin pastinya kalau misalnya lo main akademik lo bagus nih nilainya nih, terus orang tua lo kayak ngelihat nilai lo bagus gitu, ya pasti lo bakal dibolehin sepuas mungkin gitu. Mau main Roblox berapa jam pun, mau sampai 24 jam pun sehari, ya nggak apa-apa gitu. Sama nilai lu bagus nggak apa-apa gitu. Mungkin itu sih. Atau mungkin yang lain ada yang mana? Ya agak susah kalau untuk menaik pendidikan tapi selalu bermain di Roblox. Ya belajar sampai lu ngerti. Kalau udah ngerti, merasa ngerti saat ujian, ya bolehlah main. Gitu. Oh iya, sama tiap kali, kalau misalnya kalian mau kayak gitu ya, naikkan pendidikan tapi selalu bermain Roblox. Tiap kali kelas, harus selalu ngertiin materinya. Karena kalau misalnya kalian ikut kelasnya doang tapi materinya nggak masuk, ya buat apa? Diperhatiin gurunya. Ya perhatiin gurunya. Karena sejelek apapun itu guru, selalu nggak suka apapun sama guru itu, dia sumber ilmu lo gitu. Makanya kalau bisa ya perhatiin gitu, meskipun gurunya nggak enak gitu atau galak. Oke, lanjut kali ya. Ya boleh. Bang, kalau mau kerja di Roblox bisa lewat No comment. Ordal. waduh. Gue no comment. Kalau Gue gue juga sih. Mohon Orang maaf ya. Kita berat gitu tanya. Kayak nanyanya itu mulu dari tadi. Kenapa sih? Ya? Kayak orang pada mau kerja di Roblox ini pada. Kenapa? Tapi Habis ngeliat Indro ya. Lo harus kalau kerja di Roblox harus siap-siap jet lag. Iya bener. Harus siap-siap. Mereka tuh di Amerika Iya. loh. Kita aja yang rapat tiap bulan sama Roblox aja kayak ini ngapain sih gue rapat jam 1 pagi Iya. gitu. Lagi. Itu aja udah berat, gimana lagi Anda yang kerja di Roblox bisa tiap hari ya, tiap weekday gitu. Sambil SMA lagi atau sambil pendidikan lagi. Ya enggak, Nah, kalau itu itu. udah pasti nggak bisa. Nggak, maksudnya kalaupun Nggak bisa. kalian kuliah tapi kalian masih di Indonesia gitu, berat juga. Mending kalau kecuali kalian siap gitu, pindah. Lanjut. Lanjut. Nah, gue no comment, gue belum lulus gue. Sama, kita di sini belum ada yang lulus kuliah. kita belum lulus ini, kita baru Pertanyaannya semester apa? Oh, 2 tips 3 agar bisa sebenarnya. lulus dari Jadi kuliah. mungkin Skripsi kasih tips kelarin. aja untuk masa depan ya. Mungkin kalian, mungkin Anda salah nanya tempat kali ya, karena di sini belum ada yang lulus kuliah juga. Tapi kita bisa ngasih tahu di kuliah mungkin maksudnya begitu. Di Mungkin bisa. UI gimana, di univ kalian gimana gitu mungkin ya bisa. Sebagai cadangan ini mungkin. Oke. Tahu sih ya kalau Jadi gimana? Dit? Di Di UI gimana? Dit? kalau gua dulu ya, kalau di UI, gue sebenarnya juga baru berapa minggu ini, baru 3 minggu aja di UI gitu kan. Terus juga nggak tahu juga gitu. Cuman, iya kan gue baru September kemarin baru mulai gitu. Cuman selama 3 minggu ini gue ngerasa jujur aja berat gitu. Yang di general pun dibilang, Jelly Straw bilang apakah kehidupan kuliah sangat chaos? Sangat chaos. Ya. I agree. Chaos. Karena gue baru 3 minggu nih. Lo tanya Asgaf seberapa banyak tugas gue. Kasihan gue juga ngeliatnya. Tiap kali disuruh VC nih gue nih. Pas gue ditanya Mas Gaf, ngapain Dip? Tugas. Masih gitu. Enggak, gue nanya udah bukan ngapain, Dip. Masih berapa Dip Iya. tugasnya? Iya. Gua Udah nanya gitu aja kayak dia udah tahu. Udah kelar belum tugasnya langsung digituin. Iya, udah berapa lagi Dip? makanya yang belum kuliah di puas-puasin dah. Kuliah itu Jangan. tugasnya mantap, sumpah. Nikmatin. Nikmatin dulu. Tidur Ah. banyaknya dah. Kalau Kalau gue kuliah, lebih tidur tuh kalau berkurang. gue lebih dinikmatin Dave.
di gua lebih dinikmatin, seru soalnya tugasnya sedikit beneran. Kalau gue nambah ya. Ya, lu mah. Balik gue UGM beda. Kalau gue Kalau SMA, Malaysia SMA mah gue kurang beda. tidur. Enggak, gue Ya, SMA kurang Malaysia tidur memang karena di beda. asrama kan. Kalau di sini wah di rumah. Kehidupan kuliah sangat chaos, kalau menurut gua nggak chaos karena lebih simpel. Kenapa? Dosennya Iya. santuy. Oh iya. Dosennya santuy, terus abis itu kalau mau ngerjain tugas deadline-nya terserah siswa, mau sebulan boleh, tapi kalau misalkan udah sebulan nih masih belum ada yang selesai boleh diundurin lagi. Pesan moralnya adalah cari kuliah yang tepat kalau bisa ke luar negeri dah. Gue kira keluar Iya. negeri dosennya killer anjir. No. Tergantung No, ya. luar negeri Wah, juga di Ya mana tergantung gitu. juga ya, maksudnya kebanyakan Target killer. kita akan berbeda. Makanya orang demen ke Malaysia tuh. Iya, iya. Iya. Makanya Dosennya kayak gitu. Oh kan di sini ntar ada Monash University ya, kalau bisa di situ aja. Iya, Monash di Bagian bener. makanya Iya. apa Itu SMA jangan. pinter-pinter dah gitu biar dapat beasiswa ya enggak? di Jakarta, di Indonesia ntar ada Monash tuh. Ah, Monas. Monash. Iya, Bukan Monash, bukan Monumen Nasional, Monash itu. Udah ada Monas. MONASH kan. Iya, yang Australia, dari Australia. Ya tahu, tapi nggak ada. Gimana nih Dip, mau lanjut lagi apa gimana Dip? Udah. Ya lanjut aja sampai Lagi, habis Dip, aja lagi, kuotnya Satu dah. lagi ya. Mohon maaf nih guys, satu lagi aja ya. Enggak, lanjut sampai habis aja ngapain. Kalau Anda Kita cari yang bener-bener ini ya, yang bener-bener ya benar-benar relevan lah gitu. Bagus Ini pertanyaannya. semua relevan. Oh ini ada nih Bang Artes mana? Ah, Bang, Nggak. aslinya datang lagi sini. cari lagi apa? Bang, jawab. Ya, jawab. Kalau punya prediksi berapa bisa dipakai buat Mohon maaf Artes tidak bisa hadir, dia kita anggap alpha. banyak juga ya yang nanya ya. Coba Dip, Dulu Dip. nih. Tapi kurang lebih sama sih nih pertanyaan-pertanyaannya yang kayak tadi. Iya, iya apalagi yang Udah tadi nanya. udah banyak yang kejawab. Terwakili. Kita cari yang belum belum. dijawab kali ya. Nah, yang gampang dijawab juga gitu, yang jangan bleber kemana-mana. Mungkin ini kali ya dari Apa nih? Kagehira Mikaela. Apa tuh? Kalau punya prestasi jadi developer Roblox bisa dipakai buat japres nggak? Nah, Japres Japres apa? itu apa ya? Terus apa? Jalur prestasi jalur buat prestasi. kuliah, Oh. buat daftar apa gitu. Gue no comment sih, gue belum pernah coba. Belum pernah Ada yang coba. mau jawab lagi? Kalau nggak ada gue yang jawab. nih. Kalau Gua dulu deh. Oke, nanti Kalau- bisa. Kalau gue pernah sih. Jadi waktu itu gue daftar PPKB UI. Mungkin kalian nggak tahu itu jalur SNM UI, cuman khusus yang paralel. Nah itu gue masukin jabatan gue sebagai sosial media manager ya gue. Iya. Gue bahkan sampai minta surat pernyataan gitu dari Asgaf kayak Gaf bikinin Gaf gitu. Gue pengen daftar PPKB gitu, pengen isi biar banyak aja gitu sertifikat gue. Dibikinin sama dia. Cuman ya tetap aja nggak lolos sih. Tapi kan intinya dia masuk UI gitu. Iya, akhirnya dapat juga alhamdulillah. Simak ya. Sama ada lagi nggak Dip? Gue mau nambahin juga soalnya. Untuk Boleh itu. dah lu nambahin. Oke, jadi tadi kan nanya apa kalau prestasi di Roblox bisa jadi ini enggak gitu, jadi argumen buat Japres gitu. Nah, kalau untuk itu, misalkan kalau ikut lomba gitu, pertama lomba kita gitu, lomba yang diadain IO itu kan dapat sertifikat tuh. Nah itu sertifikatnya bisa lu pakai, misalnya buat kalau misalkan daftar kuliah atau daftar SMA gitu kan, Japres itu kan bisa diminta sertifikat ya. Nah itu kita bisa ngeluarin tuh kalau misalkan event-event kita yang kita adain itu sifatnya kompetitif gitu atau kompetisi lah lomba gitu-gitu, itu nanti kalau juara itu bisa tuh dapat sertifikat gitu. Nah sertifikat itu bisa dipakai. Saya peserta pun dapat sertifikat sih kalau emang kompetisi mah. Kalau ini kan enggak ya, ini kan diskusi panel yang nggak dapat kalian. Iya, diskusi Cuman kalau itu dapat gitu. Apa kalau kompetisi? Nah itu bisa gitu karena kalian juga bisa nyantumin kan apa secara default emang kita pakainya username gitu kan, username Roblox. Cuman kalau kalian mau request pakai nama kalian sendiri biar mungkin ya bisa justifikasi ke sekolah gitu kan, ini bahwa ini saya yang menang loh gitu kan. Itu juga bisa nanti ada prosedurnya lah gitu kalau nanti eventnya udah ada kayak gitu sih. Dari Mickey 191 Bang mau nanya ke Bang. Udah kali ya. Udah. Nanti kalau mau nanya lewat Discord boleh, DM Ya. Nadip aja atau lewat Oh iya. email. Faiz siap menjawab semuanya kok. Jangan email. Lewat Ya, Twitter lah, bos. Twitter. Oh, kan nggak Iya, usah. itu ntar nge-like. Terus, Oh ya, sama ini nih. Instagram. oke. Bisa Mungkin- di follow.
Itu aja kali ya. Dari kita, thank you banget yang udah ikutin dari awal sampai akhir. BTW sebelumnya gue pengen minta tolong nih buat kalian. Jadi di ini ada survei, tolong diisi ya tentang mungkin tanggapan, saran, kritik gitu. Karena di survei ini pasti ngebantu kita lebih baik lagi ke depannya gitu dalam ngebuat event gitu. Jadi tolong ya guys, jangan lupa diisi sejujur-jujurnya karena itu sangat membantu kita. Bantu banget itu karena ya itu juga biar apa Roblox tahu event yang kita adain tuh kayak gimana sih gitu, biar mereka juga kan nanti tahu lah gitu event kita kayak gimana. Terus kita nanti juga dikasih gitu kan feedbacknya ke kita juga tahu akhirnya gitu. Tapi yang tahu duluan Roblox tuh, jadi tolong juga apa dijaga kata-katanya gitu. Jangan sampai inilah pokoknya sejujur-jujurnya gitu dan sopan gitu ya, maksudnya formal. Kalau bisa bahasa Inggris juga tulisnya. Iya, bebas kok mau bahasa Inggris atau mau bahasa Indonesia juga. Cuman lebih dianjurkan bahasa Inggris ya karena biar Robloxnya juga ngerti gitu kan. Gitu sih. Soalnya itu ke Roblox langsung. Mungkin itu aja dari kita ya. BTW thank you banget nih buat Faiz, buat Aryo, buat Ardo yang udah nyempetin waktunya. Jadi narasumber kita. Sama BTW thank you juga buat semuanya yang udah datang pada acara hari ini. Buat kedepannya mungkin Kotox bakal ada event-event lagi kayak gini. Gue nggak tahu nih bakal di-upload apa enggak. Upload. Mungkin di-upload. Oke. Nih guys. Nah jadi itu surveinya ini nih. Isi aja intinya mah. Surveinya seperti itu. Kalian bisa isi aja gitu. Isi. Itu nanti ada bahasa bisa ganti bahasa Inggris. Indonesia masih. Nggak ada. Spanyol. Gak usah aneh-aneh. Spanyol. Hola. Kalian bisa isi lah itu. Ya memang pertanyaannya ya simpel gitu sih. Cuman kalian harus perhatiin apa nama title ya, terutama untuk title ya. Title kalian nggak perlu detail-detail. Yang penting namanya Kotox ya kan, intinya kan Kotox nih. Ya kalian tulis Kotox juga nggak apa-apa. Saya nggak perlu detail-detail kalau kalian. Kopas juga bisa sih, Kopas event gitu. Ya udah itu aja sih paling. Terus nanti tinggal di-submit. Oke. Jadi itu aja buat event kali ini. Thank you banget semua tadi. Gue Asgaf, iya gue Nadif dan Asgaf sebagai host. Salam undur diri. Terima kasih banyak semua dan adios. Thank you ya semua. Merci. Dadah, makasih. Makasih. Udah datang. Thank you. Cek